Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pintu depan lorong rahasia, lorong yang berisi kisah-kisah mistis, penuh kejutan serta memancing penasaran, aneh dan ganjil, sekaligus mendebarkan yang bisa memacu detak jantung Anda lebih kencang. Karena lorong rahasia ini lorong horor. Namun, sebelum Anda mendengarkan kisah ini, jangan lupa menekan like, memberikan komen, dan juga menekan tombol subscribe channel Lorong Horor. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru dari channel Lorong Horor. Terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Salam hormat dan selamat mendengarkan kisah mistis berjudul Balasan Tiga Arwah. Hari masih sangat dini, pukul 1:10. Rumah kediaman Pak Muhtar mendadak terlihat ramai. Terlihat kesibukan dari penghuni rumah. Kesibukan yang lain dari hari-hari biasanya. Kesibukan yang berbalut tegang, cemas, dan panik. Pintu rumah Pak Muhtar terbuka lebar. Lampu-lampu di dalam rumah yang biasanya padam waktu itu menyala terang, termasuk lampu di kamar tidur Pak Muhtar, sang empunya rumah yang biasanya menyala remang-remang. Sudah sekitar setahun itu Pak Muhtar terbaring sakit. Menurut diagnosa dokter, jantung Pak Muhtar bermasalah serta tekanan darahnya tinggi. Dan dini hari itu, mendadak Pak Muhtar mengalami keadaan anfal. Tekanan darahnya yang tinggi menyebabkan jantung dan pernapasannya sangat terganggu. Pak Muhtar bernafas tersengal-sengal, bahkan hingga harus membuka mulut untuk membantunya bernafas. Bu Muhtar yang sangat panik berusaha meringankan sakit yang dialami suaminya itu dengan membantunya minum obat. Ia juga melonggarkan pakaian yang dikenakan Pak Muhtar serta membalur punggung, dada, dan telapak kaki suaminya dengan krim penghangat dan pereda nyeri. Bu Muhtar juga terus-menerus meminta suaminya itu untuk tabah dan bersabar, serta terus menggelurakan semangat hidup Pak Muhtar. Sebelumnya, Bu Muhtar telah menghubungi dua anaknya, Surip dan Jupri, untuk segera datang. Keduanya yang telah berumah tangga dan tinggal sekitar 5 km dari kediaman Pak Muhtar itu telah menyatakan kesediaan mereka untuk segera datang. Bu Muhtar juga telah menelpon Herman, adik bungsu suaminya, agar selekasnya datang ke rumahnya untuk memberikan pertolongan bagi Pak Muhtar. Waktu terus berlalu. Setengah jam kemudian, keadaan Pak Muhtar terlihat semakin memburuk. Bu Muhtar semakin cemas dan panik. Ia bergegas ke ruang tamu dan berniat kembali menghubungi dua anaknya serta Herman. Namun, segera ia urungkan karena Surip dan Jupri telah datang. Keduanya berboncengan sepeda motor. Surip dan Jupri yang berjalan tergopoh-gopoh itu langsung menghampiri Bu Muhtar yang menyambut keduanya di depan pintu rumah. Surip dan Jupri terlihat tegang dan cemas. Keduanya mencium tangan ibu mereka, disambung Surip yang mengemukakan pertanyaannya. "Bagaimana keadaan Bapak, Bu?" Bu Muhtar menghela nafas, berusaha tersenyum, lalu memalingkan wajahnya ke arah kamar Pak Muhtar. "Kalian bisa melihat sendiri keadaan Bapak kalian di kamarnya." Bu Muhtar, Surip, dan Jupri bersiap menuju kamar Pak Muhtar. Namun,
Sejenak mereka urungkan setelah mereka mendengar suara sepeda motor memasuki halaman rumah. Ternyata Herman yang datang. Setelah mematikan mesin sepeda motor dan melepas helm, Herman langsung berjalan cepat menuju pintu rumah Pak Muhtar. Ia lalu bergabung dengan Surip dan Jupri, bergegas menuju kamar Pak Muhtar, sementara Bu Muhtar ke dapur untuk membuat minuman kopi dan teh untuk dua anaknya serta adik iparnya itu. Pak Muhtar terbaring di ranjangnya yang diatur sesuai keinginannya. Terlihat posisi tubuh Pak Muhtar melengkung karena disangga tumpukan bantal yang diatur dari posisi pinggang hingga kepalanya, serta diganjal dengan 3 bantal dari paha hingga tumit. Pak Muhtar nampak tersengal-sengal. Kedua kelopak matanya terpejam meski ia tidak tidur. Beberapa kali ia mengeluh dan mengaduh, merasakan sakit yang menderanya. Pak Muhtar membuka kelopak mata saat mendengar pintu kamarnya dibuka dari luar kamar. Dengan gerakan perlahan, ia memalingkan wajahnya ke arah pintu kamar untuk mengetahui siapa yang datang. Mendadak Pak Muhtar nampak sangat terkejut dan ketakutan ketika melihat Surip, Jupri, dan Herman datang mendekatinya. Wajahnya pucat pasi, kedua bola matanya melotot dengan kedua alisnya menaik, sementara mulutnya terbuka lebar. Pak Muhtar semakin ketakutan saat Surip, Jupri, dan Herman semakin mendekatinya. Tiba-tiba saja Pak Muhtar berteriak yang sangat mengagetkan Surip, Jupri, dan Herman. "Pergi kalian, pergi, jangan dekati aku, jangan!" Herman mencoba menenangkan kakak kandung tertuanya itu. Sabar Mas Muhtar, sabar. Aku ini Herman, adikmu, dan mereka 2 anakmu, Surip dan Jupri. Tetapi ucapan Herman langsung disambut dengan teriakan Pak Muhtar lagi. "Jangan mendekat, jangan, pergi, pergi!" Jupri turut berusaha menenangkan Pak Muhtar. Ia mendekati bapaknya itu dan memijit-mijit lembut kakinya. Katanya dengan suara perlahan, "Pak, aku Jupri, anakmu, dan itu Mas Surip." Kami belum juga Jupri selesai berujar, Pak Muhtar langsung memotong dengan teriakannya yang terdengar aneh dan membingungkan. "Pergi, pergi! Aku tidak sengaja membunuh kalian. Jangan bunuh aku. Pergi kalian, pergi!" Herman, Surip, dan Jupri sejenak saling berpandangan. Mereka nampak heran, bingung, dan tidak mengerti maksud ucapan Pak Muhtar. Herman kembali menatap Pak Muhtar seperti ingin berbicara pada kakak tertuanya itu. Namun Bu Muhtar yang telah memasuki kamar mencegahnya dengan memegangi lengannya. "Sudahlah, kalian keluar kamar dulu, biar aku yang menenangkan bapaknya anak-anak itu," kata Bu Muhtar dengan suara lembut. Herman, Surip, dan Jupri menurut. Ketiganya segera keluar dari kamar tidur Pak Muhtar. Dalam pandangan Pak Muhtar, 3 orang yang mendatangi kamarnya itu bukan Herman, Surip, dan Jupri, melainkan sosok 3 orang pemburu kodok, istilah untuk orang yang mencari katak di area persawahan yang tewas ditabraknya 28 tahun lalu. Pak Muhtar dulu berprofesi sebagai supir bis malam. Menjelang Idul Fitri 28 tahun lalu, ia bekerja sangat keras. Maklum, para penumpang, terutama dari ibu kota yang ingin mudik ke kampung halamannya,
sangat banyak jumlahnya, membludak, tidak sebanding dengan jumlah bis antar kota yang tersedia atau juga sarana transportasi massal lainnya. Karena situasi itu, kadang Pak Muhtar hanya beristirahat 4 hingga 5 jam setelah semalaman mengemudikan bis malam. Beberapa saat setelah bangun, ia harus kembali bersiap mengemudikan bis menuju ibu kota meski tidak banyak penumpang yang ia bawa. Begitu pula setibanya ia di ibu kota, ia akan beristirahat 4 hingga 5 jam untuk selanjutnya kembali mengemudi dengan para penumpang yang memenuhi kursi-kursi bis malam yang dikemudikannya. Selama 2 minggu dengan irama kerja seperti itu, membuat Pak Muhtar sangat kelelahan. Ia merasa sangat kurang jam istirahatnya hingga kejadian yang sangat mengerikan itu pun terjadi. Sepulang dari pulbis, dalam keadaan lelah dan sangat mengantuk, Pak Muhtar mengemudikan mobil kantor yang dipinjamnya untuk pulang. Dini hari waktu itu, sekitar jam 2 pagi, Pak Muhtar melajukan mobil dengan kecepatan tinggi, terutama setelah memasuki wilayah luar kota. Selain jalanan lengang, ia ingin selekasnya sampai di rumahnya dan segera tidur. Selepas melewati hutan di luar kota, mobil yang dikemudikan Pak Muhtar terus melaju kencang melewati area persawahan. Pak Muhtar merasa semakin mengantuk, terkena hembusan angin yang menerobos masuk, membuat kelopak matanya sejenak terpejam. Buru-buru Pak Muhtar kembali membuka kelopak matanya untuk menghindari dirinya tertidur. Dan seketika Pak Muhtar membuka kelopak matanya, ia melihat 3 orang menyeberang dari arah kiri jalan di depannya. Pak Muhtar terkejut bukan alang kepalang. Jantungnya berdegup sangat kencang. Aliran darahnya berdesir-desir. Cepat ia membanting setir mobil ke kiri, namun 3 pemburu kodok yang juga sangat terkejut itu malah bergerak mundur ke arah kiri jalan seperti mengurungkan menyeberang. Pak Muhtar tidak bisa lagi menguasai mobil yang dikemudikannya dalam waktu yang sangat sempit itu untuk tidak menabrak 3 pencari katak itu. Ketiganya langsung terpental tertabrak mobil dan bahkan 2 orang di antara mereka tergilas mobil yang melaju kencang dikemudikan Pak Muhtar. Pak Muhtar langsung menghentikan mobil dan menoleh ke belakang. Ia melihat 2 orang yang ditabraknya masih tergeletak di jalan, sementara seorang lainnya tertelungkup di pinggir jalan. Ia melihat kepala 2 orang yang ditabraknya tergeletak di jalan, perlahan terkulai lalu terdiam, sementara seorang yang tertelungkup di pinggir jalan itu juga tidak bergerak-gerak. Pak Muhtar sangat ketakutan. Bayangan penjara langsung terbayang di benaknya. Terbayang pula Surip dan Jupri, 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Surip masih berumur 5 tahun dan Jupri 2 tahun. Bagaimana masa depan mereka jika dirinya meringkuk di dalam penjara dalam jangka waktu yang sangat lama? Mata Pak Muhtar nyalang melihat keadaan sekitar tempat kejadian itu. Sangat sepi. Tidak ada seorang pun di tempat itu. Tidak juga terlihat mobil yang berjalan, baik yang searah dengan Pak Muhtar maupun yang berlawanan arah. Maka bayangan-bayangan mengerikan hidup di dalam penjara dalam jangka waktu yang lama dan suramnya masa depan 2 anak kecilnya membuat Pak Muhtar menekan pedal gas dalam-dalam untuk selekasnya menjauhi tempat itu. Surip, Jupri dan Herman duduk di kursi tamu.
Kopi dan teh buatan Bu Muhtar seperti tak mampu mengusir kecemasan yang sedang mereka rasakan. Sesekali mereka menoleh ke arah kamar Pak Muhtar. Jupri yang masih keheranan dengan sikap dan teriakan Pak Muhtar tadi kembali mengungkap keheranannya itu. Katanya, kenapa Bapak tadi bicara seperti itu ke kita ya? Herman menatap Jupri seraya menggeleng-gelengkan kepala. Tukasnya, sudahlah Pri, jangan bicarakan masalah itu. Bisa jadi bapakmu tadi bermimpi dan terbawa impiannya itu ketika kita datang. Benar kata Pak Le Herman Pri, saut Surip yang turut menimpali seraya menatap wajah adiknya itu. Tidak perlu kau pikirkan ucapan bapak tadi. Lebih baik kita pikirkan cara kita menolong bapak. Ya, itu yang lebih penting, tukas Herman. Sejenak ia terdiam sebelum melanjutkan ucapannya. Apakah tidak selekasnya saja kita bawa bapak kalian itu ke rumah sakit? Surip dan Jupri terdiam sejenak saling pandang. Jupri malah menggaruk-garuk kepalanya sendiri yang tidak gatal. Herman tersenyum. Ia bisa menangkap gelagat bingung dua keponakannya itu. Katanya kemudian, kalian tidak usah risau dengan biaya rumah sakit. Aku yang akan menanggungnya. Oh, terima kasih Pak Le. Surip tersipu-sipu malu. Aku merasa malu. Sebagai anak tertua, aku malah lagi tidak ada ketika bapak. Sudahlah, Herman menepuk lembut bahu Surip, memotong ucapan Surip. Lanjut ucapannya. Aku akan hubungi rumah sakit Al-Ihsan, minta agar bapakmu segera dijemput ambulans. Herman merogoh saku celana panjangnya. Sejenak ia berhenti, lalu menepuk dahinya sendiri. Katanya dengan iringan gelengan kepala, astaga, aku malah lupa membawa ponsel. Terlalu buru-buru aku tadi ke sini. Aku saja yang menelpon rumah sakit Pak Le, kata Jupri. Hampir bersamaan Herman dan Surip menganggukkan kepala. Jupri langsung bergegas keluar rumah untuk menelepon rumah sakit Al-Ihsan seperti yang diperintahkan Herman. Bu Muhtar keluar kamar lalu duduk di kursi tamu di samping Surip. Baru juga ia duduk, Herman langsung bertanya padanya, "Bagaimana Mbak Yu?" Bu Muhtar menjelaskan, menurut penglihatannya keadaan Pak Muhtar semakin mengkhawatirkan. Herman meminta Bu Muhtar untuk sabar dan tenang. Kita akan membawa Mas Muhtar ke rumah sakit Mbak Yu. Jupri sedang menelepon rumah sakit Al-Ihsan, minta dikirimkan ambulans untuk menjemput Mas Muhtar. Bu Muhtar mengangguk-anggukan kepala. Ia sedikit merasa lega mendengar ucapan Herman. Namun kelegaan perasaan Bu Muhtar itu hanya berlangsung sebentar setelah Jupri kembali masuk rumah. Menurut Jupri, petugas rumah sakit menjelaskan 3 ambulans rumah sakit baru menjemput para pasien di tempat lain. Tapi petugas itu berjanji, ujar Jupri. Setelah ambulans nanti datang, ia akan menghubungi petugas ambulans untuk segera menjemput Bapak. Ya, kita hanya bisa bersabar, saut Bu Muhtar dengan nada suara pasrah. Terdengar suara batuk-batuk dari kamar Pak Muhtar. Bu Muhtar langsung berdiri. Namun, belum juga ia berjalan, terdengar suara sirine ambulans yang meraung-raung dari kejauhan. Suara raungannya seperti bunyi palang kereta api. Itu pertanda
ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Herman, Surip, dan Jupri saling pandang. Mereka nampak bingung dan keheranan setelah suara sirine ambulans mengarah mendekati rumah Pak Muhtar. Dua petugas berseragam turun dari dalam ambulan. Keduanya membawa tandu ambulan dan bergerak cepat menuju rumah Pak Muhtar. Sementara seorang petugas lainnya yang bertindak sebagai sopir tetap berada di belakang kemudi. Herman, Surip, Jupri, dan Bu Muhtar hanya terdiam seperti terpaku mendapati dua petugas memasuki rumah dan langsung menuju kamar Pak Muhtar. Mereka tetap terdiam ketika beberapa saat kemudian dua petugas itu keluar dari kamar Pak Muhtar. Terlihat Pak Muhtar terikat pada tandu ambulan yang diangkat dua petugas. Pak Muhtar nampak terdiam, sama sekali tidak berontak atau berteriak-teriak seperti yang dilakukannya ketika didekati Surip, Jupri, dan Herman. Herman, Surip, Jupri, dan Bu Muhtar hanya menganggukkan kepala hampir bersamaan untuk membalas anggukan kepala dua petugas yang tertuju kepada mereka. Dua petugas itu langsung memasukkan tandu ambulan berisi Pak Muhtar ke dalam mobil ambulan tanpa berujar sepatah kata pun. Ambulan langsung kembali bergerak dengan frekuensi raungan suara sirine yang cepat, menandakan ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Kejadian itu berlangsung begitu cepat. Suara raungan sirine ambulan yang semakin menjauh justru membuat Bu Muhtar, Surip, Jupri, dan Herman seperti tersadarkan. Mereka sejenak saling pandang seperti orang-orang linglung. Herman lantas berujar pada Surip dan Jupri, "Ayo, kita ikuti ambulans tadi." Sebentar kemudian ia menoleh ke arah Bu Muhtar. Katanya, "Mbak Yu tinggal saja di rumah. Nanti kalau Mas Muhtar sudah masuk ruang perawatan, aku akan jemput Mbak Yu." "Ya, Dek," jawab Bu Muhtar. Herman, Surip, dan Jupri bergegas menuju dua sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah Pak Muhtar. Surip dan Jupri berboncengan sementara Herman menaiki sepeda motornya sendirian. Mereka berangkat. Mendadak Herman kembali menghentikan sepeda motornya. "Ada apa, Pak Lek?" tanya Surip. Herman tidak menjawab. Ia turun dari sedel sepeda motornya dan langsung memeriksa ban belakang. Herman menghela napas kesal, menggeleng-gelengkan kepala, dan berujar dengan nada suara jengkel, Ada saja. Pas sangat dibutuhkan, malah bocor lagi." "Terus gimana ini Pak Lek?" tanya Surip. Herman menjawab dengan pandangan tertuju pada sepeda motornya. "Sudahlah, kalian terus saja ke rumah sakit. Aku akan menambalkan ban motorku ini dulu." Di ujung gang samping toko sepatu itu ada tukang tambal ban 24 jam, Pak Lek, saut Supri. "Ya, aku tahu tempatnya," tukas Herman. "Sudahlah, jangan kalian pikirkan masalah ban bocor ini. Lekas saja kalian berangkat, biar tidak semakin jauh tertinggal ambulan." Surip dan Jupri menurut. Surip lantas menarik gas sepeda motornya dan sepeda motor pun segera melaju meninggalkan Herman yang terpaksa menuntun sepeda motornya yang bocor bannya menuju tempat tukang tambal ban. Surip yang cepat melajukan sepeda motornya hampir bisa menyusul mobil ambulan yang membawa Pak Muhtar. Di perempatan jalan, lampu merah traffic light menyala. Mobil ambulan terus melaju dengan iringan sirine meraung-raung
dalam irama cepat, sementara Surip dan Jupri tertahan mengingat bis dan truk dari arah depan telah keburu maju dan berbelok ke kanan serta kiri. Surip dan Jupri tertahan cukup lama hingga akhirnya lampu hijau traffic light menyala. Mobil ambulan sudah tidak terlihat lagi. Hanya samar-samar mereka masih mendengar suara sirine ambulan yang semakin melemah. Surip tidak mengambil jalan lurus mengikuti mobil ambulan. Ia belokkan stang sepeda motornya ke arah kanan. Ia akan mengambil jalan pintas melewati gang-gang yang lebih dekat jaraknya ke rumah sakit dibandingkan jalan lurus. Setibanya di rumah sakit, Surip dan Jupri langsung menuju petugas pendaftaran rumah sakit. Seorang petugas pendaftaran rumah sakit menerima mereka dengan sikap ramah. Surip mendaftarkan Pak Muhtar sebagai pasien. Jupri turut menambahkan, sebelumnya ia telah menghubungi rumah sakit meminta dikirimkan ambulan untuk menjemput bapaknya. Syukurlah beberapa waktu lalu ambulans telah datang menjemput bapak, kata Jupri. Petugas pendaftaran rumah sakit terlihat bingung dan heran setelah dia memeriksa buku catatan. Beberapa saat ia membaca semakin teliti, namun kebingungan dan keheranan semakin jelas terlihat di wajahnya. Maaf Pak, kata petugas pendaftaran dengan tatapan mengarah wajah Jupri. Bapak, Anda sudah dijemput ambulan? Iya, hampir bersamaan Jupri dan Surip menjawab. Menurut catatan kami, mobil ambulan belum berangkat menjemput Bapak Anda, jelas petugas pendaftaran. Bola mata Surip membelalak besar, tanyanya penuh keheranan. Apa? Ambulan belum datang menjemput Bapak? Begitulah Pak, sesuai dengan catatan kami, jawab petugas pendaftaran sambil menyodorkan buku catatan seperti mempersilakan Surip dan Jupri membacanya sendiri. Katanya lagi menambahkan, 3 mobil ambulan rumah sakit yang tersedia semuanya masih menjemput para pasien lainnya Pak. Surip dan Jupri sangat terperanjat, bingung dan heran. Mereka lalu menjelaskan kejadian yang mereka alami, baik ketika mobil ambulans tiba hingga akhirnya mobil ambulan itu meninggalkan rumah dengan membawa Pak Muhtar. Petugas pendaftaran lalu bertanya setelah Surip selesai menerangkan. Maaf, siapa nama petugas rumah sakit yang membawa Bapak Anda tadi? Surip gelagapan, nampak kebingungan, lalu perlahan menggelengkan kepala. 2 petugas yang membawa bapak saya tadi itu hanya terdiam dari saat datang hingga akhirnya pergi. Mereka tidak mengenalkan diri dan bahkan sama sekali tidak bicara. Giliran petugas pendaftaran yang nampak bingung dan heran. Ia kembali bertanya, atau barangkali Anda mencatat plat nomor ambulan pembawa bapak Anda tadi? Hampir bersamaan Surip dan Jupri menggelengkan kepala. Kejadian tadi begitu cepat dan diliputi kecemasan besar akan keadaan yang dialami Pak Muhtar, hingga hal-hal seperti yang ditanyakan petugas pendaftaran itu malah luput dari perhatian Surip dan Jupri. Tetapi siapa yang menjemput Pak Muhtar dan kemana mereka membawa Pak Muhtar? Tubuh Pak Muhtar terbanting dengan keras di atas tanah di dekat area persawahan luar kota. Tak hanya sekali bantingan, melainkan berkali-kali. Pak Muhtar mengaduh kesakitan dan langsung terlontar kemarahannya. Surip, Jupri, Herman, kurang ajar kalian. Apa yang kalian lakukan?
Tiga sosok yang dalam pandangan Pak Muhtar adalah dua anak dan adik bungsunya itu hanya menimpali kemarahan Pak Muhtar dengan tawa menyeramkan. Mereka terus membanting tanpa mempedulikan teriakan kesakitan dan kemarahan Pak Muhtar. Kemarahan Pak Muhtar semakin menjadi-jadi. Ia berusaha bangkit untuk menghajar tiga sosok yang telah membantingnya dengan keras berkali-kali di atas tanah itu. Namun, keadaan sakit yang tengah dialaminya yang diperparah dengan kesakitan akibat bantingan berkali-kali yang menderanya membuatnya kembali rebah di atas tanah. Di depan Pak Muhtar, tiga sosok yang semula menyerupai Surip, Jupri dan Herman dalam pandangan Pak Muhtar itu berubah dengan sangat cepat. Kulit dan daging mereka mengeriput dengan cepat dan serempak terlepas hingga menyisakan tulang-tulang tengkorak dan kerangka tubuh. Mendadak tulang jari-jari tangan pada sosok pertama memegang tulang tengkoraknya sendiri dan melepasnya. Tengkorak yang tergenggam tulang jari-jari tangan itu pun berujar menyeramkan. Ini hasil perbuatan biadabmu 28 tahun lalu. Pak Muhtar sangat terperanjat. Bola matanya membelalak besar dan mulutnya terbuka lebar-lebar. Suaranya tercekat di kerongkongan. Ia makin bertambah terperanjat saat mendapati dua tengkorak dari dua sosok lainnya terlepas, menggelinding dan jatuh di samping kanan dan kiri kepala Pak Muhtar. Apakah kau lupa? Aku yang pertama kali kau tabrak, lalu kau tinggal pergi begitu saja seperti hewan tak berarti, kata tengkorak di samping kanan. Dan aku yang kau gilas dengan mobilmu hingga tulang-tulang dadaku remuk. Tengkorak di samping kiri turut menyambung. Lihatlah hasil kekejamanmu itu. Pak Muhtar sadar, tiga sosok menyeramkan itu adalah tiga pemburu kodok yang tewas tertabrak mobil yang ia kemudikan 28 tahun lalu. Pak Muhtar yang tak berdaya hanya bisa menangis, memohon ampun dan meminta ketiganya pergi. Ampuni aku, ampuni aku. Aku memang bersalah waktu itu, kata Pak Muhtar dengan iringan suara isak tangisnya. Kini pergilah, ku mohon pergilah kalian, aku mohon. Tiga sosok mengerikan itu tertawa hampir bersamaan. Lalu sosok yang memegang tengkoraknya sendiri berkata tegas, tak perlu kau mengusir kami. Kami akan pergi dan membiarkanmu sekarat dan mati di sini. Tengkorak di sebelah kanan Pak Muhtar turut menyambung. Nikmati kesakitanmu sebelum ajalmu tiba. Tiga sosok mengerikan itu mendadak lenyap. Pak Muhtar tinggal sendirian di tempat ia 28 tahun lalu menabrak tiga pemburu kodok. Ia mengalami kesakitan yang sangat. Tulang-tulangnya serasa remuk, semakin memperparah sakit yang tengah dideritanya. Ia seperti baru tersadarkan diri dan bisa merasakan kesakitan tiga pemburu kodok sebelum ketiganya mati. Tapi semuanya terlambat bagi Pak Muhtar. Pak Muhtar benar-benar tak berdaya hingga akhirnya nyawanya lepas dari jasadnya. Ia mati dengan dua mata melotot dan mulut terbuka. Meski sedikit keberuntungan ternyata masih menyertainya, karena kematiannya itu diketahui Herman setelah selesai dengan urusan ban bocornya dan kebetulan melintas di jalan itu.
Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.